pinggiran kota yang sunyi, berdiri sebuah rumah kaca besar yang sudah lama tak terurus. Dulu, rumah kaca ini adalah milik seorang wanita tua bernama Nenek Sari yang terkenal di desa sebagai seorang ahli botani atau ahli tumbuh-tumbuhan. Namun, setelah Nenek Sari meninggal secara misterius, rumah kaca itu menjadi tempat yang kosong, penuh dengan tanaman liar yang tumbuh tak terkendali. Suatu hari, sekelompok remaja terdiri dari Dani, Wulan, Ardi, dan Sinta memutuskan untuk menjelajahi rumah kaca tersebut. Mereka sering mendengar cerita seram dari penduduk desa tentang suara-suara aneh dan bayangan yang bergerak di dalam rumah kaca saat malam tiba. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut mereka. Mereka tiba di rumah kaca saat senja mulai turun. Pintu kayu tua itu berderit ketika Dani membukanya. Tanaman liar yang menjalar di sepanjang dinding kaca tampak seakan-akan ingin meraih mereka dan menarik mereka masuk. Mereka mulai berjalan perlahan, menerobos dedaunan yang lebat di tengah rumah kaca. Mereka menemukan sebuah meja kayu tua dengan sejumlah buku catatan yang sudah berdebu. Di antara buku-buku itu, ada satu yang menarik perhatian Wulan. Buku itu berjudul Rahasia Kehidupan Abadi. Di dalamnya terdapat catatan tangan Nenek Sari yang mencatat sebagai eksperimen tanaman yang dia lakukan. Namun yang paling mengejutkan, lembar terakhir yang tampak baru ditulis. Di situ Nenek Sari menggambarkan penemuan sebuah tanaman yang disebut Floralis martum, tanaman yang katanya bisa memberi kehidupan abadi. Tiba-tiba lampu ponsel Dani mati, dan rumah kaca tenggelam dalam kegelapan. Angin dingin berhembus dari entah mana, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Wulan merasa seakan-akan ada yang mengawasinya. Mata yang tidak terlihat, namun terasa menusuk punggungnya. Mereka mendengar suara gemerisik, seperti langkah kaki ringan yang mendekat. Mereka pun panik. Mereka mencoba meninggalkan tempat itu, tetapi pintu kayu yang tadi terbuka kini terkunci rapat. Bayangan hitam mulai muncul dari sudut rumah kaca, bergerak perlahan mendekati mereka. Dalam ketakutan, Ardi menyentuh salah satu tanaman yang terlihat berbeda. Daun-daunnya berkilau dalam gelap, seakan memanggil. Seketika ranting tanaman itu melilit tangannya, menancapkan duri-duri tajam yang menyedot darahnya. Ardi menjerit kesakitan, tetapi suara jeritannya terendam ketika tanaman itu merayap ke tubuhnya, menutupi wajahnya sepenuhnya. Wulan, Sinta, dan Dani hanya bisa menyaksikan dalam horor saat tubuh Ardi lenyap dalam dedaunan. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi bayangan hitam dan tanaman yang hidup seakan tak memberi mereka celah. Dalam kegelapan, terdengar suara tawa pelan, tawa Nenek Sari yang bergema di seluruh rumah kaca. Sinta akhirnya menemukan pintu keluar yang lain. Mereka berlari keluar dengan napas ngos-ngosan, meninggalkan rumah kaca itu di belakang. Tapi saat mereka melihat kembali ke rumah kaca, mereka melihat siluet Ardi yang berdiri di balik kaca. Matanya memancarkan cahaya kehijauan yang menakutkan. Malam itu, mereka pulang dengan perasaan tidak nyaman. Seakan-akan ada sesuatu yang mengikuti mereka. Kemudian hari, satu persatu dari mereka mulai menghilang. Dani terakhir kali terlihat di pasar malam, matanya kosong dan penuh dengan ketakutan. Keesokan harinya, hanya ditemukan pakaian di dekat rumah kaca yang sekarang tampak lebih hidup dari sebelumnya, dengan tanaman yang tumbuh subur, seakan diberi makan sesuatu yang istimewa.
Rumah kaca itu sekarang berdiri dengan keindahan yang mengerikan, penuh dengan tanaman eksotis dan misterius. Namun, tidak ada yang berani mendekat lagi. Mereka yang menghilang menjadi bagian dari rumah kaca tersebut, menjaga rahasia gelapnya untuk selamanya. Cerita ini mengajarkan pentingnya memahami resiko, menghormati tradisi, dan berhati-hati terhadap keserakahan, serta pencarian kekuasaan yang melampaui batas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video-video lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Jika ada pertanyaan atau topik yang lain ingin dibahas, tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat.